أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم. Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian, padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat At-Taubah, surat ke-9, ayat 8 sampai ayat 11. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, bi'ridhoillah, kami
bersama para ustadzah di TPQ Masjid Al-Falah Simo Kalangan Surabaya, mengajak diri kita dan keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita bisa untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Di antara sebab pembatalan perjanjian itu ialah apabila kaum musyrikin memperoleh kemenangan terhadap kaum muslimin, kemudian mereka tidak peduli lagi dengan hubungan kekerabatan dan ikatan perjanjian damai. Mereka pandai menarik simpati kaum muslimin dengan kata-kata yang manis, padahal hati mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Kita harus berhati-hati dengan umat yang hatinya sakit, yang biasanya manis dalam ucapan tapi pahit pada kenyataannya. Oleh karena itu marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dihindarkan dari tipu daya umat yang hatinya sakit, yang apabila berkata ia dusta, yang apabila berjanji diingkari, yang apabila diberi amanat dia berkhianat. Inilah orang-orang munafik yang harus kita jauhi. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya dan taubatan nasuha sehingga dia bisa berhijrah, bisa senantiasa berkata yang jujur, tepat janji-janjinya, dan amanah terhadap amanah yang dipikulnya. Amin ya rabbal alamin. Mereka berbuat demikian karena kebanyakan mereka orang fasik yang tidak mengenal akidah yang benar dan akhlak yang baik, sehingga mereka berbuat menurut dan mengikuti hawa nafsunya. Jadi kaum musyrikin yang sudah demikian bencinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, dan kaum muslimin, tentu tidak ada gunanya mengadakan perjanjian dengan mereka. Bagaimanapun corak dan bentuknya, mereka pada umumnya telah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Akhir ayat ini menerangkan bahwa kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Ayat 9, kaum musyrikin menukar ayat-ayat Allah yang mengandung ajaran-ajaran tauhid, iman dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka kehendaki, dan untuk mempertahankan tradisi
kedudukan, kekuasaan, dan pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi yang mereka nikmati. Nanti lihat para umat yang senantiasa memburu dunia dan isinya ada di surat Al-Baqarah ayat 200, dan umat yang memperoleh kebahagiaan dunia akhirat surat Al-Baqarah ayat 201 sampai 202. Tentunya antara umat satu dengan yang lainnya mereka berbeda, seperti yang ada di At-Taubah ayat 71 sampai 72. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, mereka yang akan selamat dunia akhirat. Tapi yang ada di At-Taubah 67 sampai 70, mereka adalah orang-orang yang akan celaka nantinya. Mari kita pilih yang baik saja, kita ikuti umat-umat yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya keberuntungan itu sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan bila mereka beriman kepada ayat-ayat Allah yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Tetapi kaum musyrikin itu tidak memperdulikan semuanya. Maka pada akhir ayat ini Allah menerangkan bahwa perbuatan itu sangat buruk, terutama jika semua tindakan itu dimaksudkan untuk menghalangi tersiarnya agama Islam. Inilah perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang hatinya sakit. Segala kebaikan malah dilarang, tapi segala keburukan malah diperintahkan. Inilah yang mengundang bencana dan petaka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Ayat 10. Karena kekufuran mereka, lenyaplah dari jiwa mereka hubungan, kekerabatan dan ikatan-ikatan perjanjian, sehingga mereka tidak segan-segan menghantam orang mukmin dengan segala macam cara yang dapat mereka lakukan. Mereka berusaha mengambil setiap kesempatan untuk menghancurkan kaum muslimin secara kelompok atau perorangan, secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi pada setiap kesempatan. Maka akhir ayat ini menyatakan bahwa berbagai perbuatan itu benar-benar telah melampaui batas. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Ayat yang ke-11, kaum musyrik yang seharusnya dibunuh atau diperangi jika mereka bertobat, yakni beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan sholat 5 waktu dan menunaikan kewajiban zakat, maka Allah menyatakan bahwa mereka adalah saudara-saudari seagama dengan orang-orang mukminin mukminat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa ada perbedaan. Ikatan persaudaraan yang demikian adalah ikatan yang sangat kuat dan luas yang dapat menghilangkan segala macam perselisihan dan permusuhan yang ditimbulkan oleh perbedaan suku, bangsa dan sebagainya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, saya diperintahkan memerangi manusia hingga bersyahadat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah
dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Maka apabila mereka bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, mereka menghadap kiblat kita, memakan sembelihan kita dan sholat seperti kita, maka haramlah atas kita darah mereka dan harta-harta mereka kecuali menurut haknya. Mereka mempunyai hak dan kewajiban seperti orang-orang Islam. Riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Ayat-ayat itu ditujukan kepada orang-orang yang mau mengerti, terutama mengenai kaum musyrikin yang bertobat ataupun yang tidak, dan bagaimana seharusnya mereka itu diperlakukan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan seluruh guru-guru kami, dan seluruh para sahabat-sahabat guru di Masjid Al-Falah Simo Kalangan Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga para sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, seluruh ustadz-ustadzahnya, seluruh siswa-siswi kami, dan seluruh bapak ibu wali murid yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin 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 ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.